Misalkan Nem Tindel Justina Mangamis Nim 1967-2010 03 kelas A19 UTS mata kuliah Kepemimpinan Politik Indonesia dosen pengampu Franky Maluer S.I.M.Si. Bahasan pertama hard power vs soft power. Morgenthau power adalah kemampuan manusia untuk mengontrol dan mempengaruhi pikiran dan tindakan manusia yang lain. Hard power memiliki karakter yang transaksional dan perpaduan antara kemampuan organisatoris, manajemen kekuatan dan informasi, serta Machiavellis kemampuan untuk mengancam serta membangun koalisi kemenangan. Soft power kekuatan menarik orang lain dengan kekuatan kecerdasan emosional seperti membangun hubungan atau ikatan yang erat melalui karisma, komunikasi yang persuasif, daya tarik ideologi visioner, serta pengaruh budaya, sehingga membuat orang lain terpengaruh. Bahasan selanjutnya adalah kekuatan politik. Partai politik organisasi Budi Utomo dan Muhammadiyah asas POLITIK Sarai Islam dan Partai Katolik asas politik sekuler PNI dan PKI. Kemudian yang menjadi pembahasan di materi ini adalah asas politik sekuler PNI, yaitu hubungan dan tujuan PNI berpaham nasional itu adalah tujuan adanya organisasi ini adalah kemandirian ekonomi dan politik untuk kepulauan Indonesia. PNI sendiri dibentuk didasarkan pada gagasan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada akhir Desember tahun 1929, PNI memiliki sebanyak 10.000 anggota. Sedangkan tujuan PNI atau Partai Nasional Indonesia adalah kemerdekaan Indonesia dan tujuan itu dicapai dengan asas percaya pada diri sendiri. Secara khusus, tujuan PNI adalah kemerdekaan Indonesia. Untuk mencapai kemerdekaan tersebut, diperjuangkan dengan asas self-help, menolong diri sendiri, non-kooperatif, tidak bekerja sama dengan Belanda, dan marhaenisme, membela rakyat kecil. Dengan demikian tujuan PNI adalah mencapai kemerdekaan Indonesia dengan asas self-help, non-kooperatif, dan marhaenisme. Evolusi paradigma keragaman ideologi politik membuka ruang berkembangnya ilmu sosial dengan beragam paradigma. Bahkan kini telah berkembang paradigma politik yang merupakan kelanjutan dari paradigma sebelumnya atau dalam istilah Thomas Kuhn sebagai LIBERALISME di Indonesia liberalisme adalah paham yang meyakini bahwa kebebasan politik dan ekonomi merupakan hak setiap individu dan ketidakadilan sosial merupakan hal yang wajar terjadi. Prinsip negara sekuler adalah sebuah negara yang menerapkan konsep sekulerisme, di mana negara menjadi netral menyangkut soal agama. Negara tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama. Dapat dikatakan, negara tidak dapat masuk ke dalam kehidupan pribadi agama setiap warganya. 1970 Politik pintu terbuka, yaitu Indonesia terbuka bagi para pengusaha swasta. Sosialisme di Indonesia Thomas More tahun 1478 sampai tahun 1535. Sosialisme berusaha mewujudkan kemakmuran bersama melalui usaha kolektif yang produktif di bawah kendali dan campur tangan pemerintah. Dalam sosialisme, kebebasan individu dibatasi dan mengutamakan pemerataan kesejahteraan bersama. Hendrix Josephus Franciscus Marie Smith lihat 1914 Sosialisme pertama kali masuk ke Indonesia melalui sebuah organisasi yang dibangun bernama Indische Sosial Demokratische Vereniging (ISDV) atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda.
dibagi menjadi dua babak yang dilakukan pada tanggal 29 Mei-1 Juni tahun 1945 10 sampai 16 Juli tahun 1945. Tanggal 29 Mei tahun 1945 Beri Kebangsaan, Beri Kemanusiaan, Beri Ketuhanan, Beri Kerakyatan, Kesejahteraan Rakyat. Usulan dari Prof. Dr. Supomo disampaikan pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Beliau ternyata memiliki pendapat sendiri, berdasarkan 3 teori berikut. Sebagaimana yang dicetuskan oleh Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Herbert Spencer, John Locke, dan H. J. Lasky. Ada sebuah usulan untuk golongan individualistik yang disusun atas dasar kontak sosial yang warganya sendiri mengedepankan kepentingan individu. Kelas teori atau negara golongan yang pernah dipaparkan oleh Marx, Engels, dan Lenin. Negara tidak boleh berdiri hanya karena satu golongan, tetapi tetap bertahan untuk kepentingan semua anggotanya. Teori yang didasari oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel ini disebut sebagai negara integralistik. Karno berpendapat bahwa dasar Indonesia yang dimaksud adalah filosofis Grundslag atau berdasarkan filsafat, fundamen, dan pikiran sedalam-dalamnya untuk didirikannya Gedung Indonesia Merdeka. Untuk mewujudkannya, Ir Soekarno mengusulkan 5 asas sebagai berikut. Nasionalisme atau kebangsaan, internasionalisme yang didasari kemanusiaan, musyawarah dengan mufakat maupun perwakilan, kesejahteraan nasional, ketuhanan melalui kebudayaan. Soekarno berpendapat bahwa dasar Indonesia yang dimaksud adalah filosofis Grundslag atau berdasarkan filsafat, fundamen, dan pikiran sedalam-dalamnya untuk didirikannya Gedung Indonesia Merdeka. Untuk mewujudkannya, Ir Soekarno mengusulkan 5 asas sebagai berikut. Nasionalisme atau kebangsaan, internasionalisme yang didasari kemanusiaan, musyawarah dengan mufakat maupun perwakilan, kesejahteraan nasional, ketuhanan melalui kebudayaan. Sekian dari pembahasan singkat. Makasih.